ketika kemarin di tanggal 16 ya, tanggal 16 Agustus itu Pak Presiden pidato, tetapi tidak ada yang membahas terkait kesejahteraan ASN P3K seluruh Indonesia. Secara eksplisit Presiden tidak membahas nih soal ini di pidato itu. Nah, tahu sama tahu bahwa ini kan terkait politik anggaran juga ya, Bung Ijal ya? Iya. Ketika ada janji yang diucapkan dan akan direalisasikan, itu konsekuensinya kan soal anggaran. Itu yang sudah jelas aturannya juga masih tetap dilanggar oleh negara. Apalagi sekarang, Kabupaten Bekasi di Dinas Pendidikan, dia bahkan telat gajinya 1 bulan. Kalau dibilang di prank, ASN P3K seluruh Indonesia pada saat ini di prank oleh negara. Bacotan hari ini, mic nyala lagi, bukan paling suci, tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bacotan Hari Ini Podcast. Ngomong apa aja? Suka-suka. Kita kembali kedatangan tamu dari Aliansi Merah Putih. Ada pergeseran isu karena mereka akan menggelar aksi. Namanya sih Silatnas ya, Silaturahmi Nasional. Itu akan diadakan di Jakarta nanti bulan September. Nah, kita pengen tahu nih apa nih yang melatar belakangi digelarnya aksi ini, Bung Ijal. Nah, kita sudah menghadirkan Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Bang Fadlun Abdillah. Selamat datang, Bang Fadlun. Ketemu lagi. Ada 4 aspirasi lah yang akan disampaikan oleh Aliansi Merah Putih kepada pemerintah. Nah, poin-poinnya itu yang pertama itu alihkan ASN P3K paruh waktu menjadi penuh waktu tahun ini juga gitu. Yang kedua, hapuskan masa perjanjian ASN P3K 1-5 tahun menjadi perjanjian kerja sampai batas usia pensiun atau BUP ya Bang ya? Iya, betul. Nah, kemudian segera realisasikan pengembangan karir bagi seluruh ASN P3K. Yang terakhir, kebijakan pembiayaan ASN P3K di lingkungan pemerintah daerah itu dibiayai dari APBN. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Aliansi Merah Putih bersama anggotanya. Nah, ini banyak ini anggota Aliansi Merah Putih ini. Nah, kita bisa tanya langsung ke Bang Fadlun. Bisa dijelaskan lagi nih, biar Bacoters tahu nih, apa aja sih yang tergabung dalam aliansi ini gitu. Aliansi Merah Putih itu dia tergabung dari lintas profesi, berhitung dari profesi dosen, guru, nakes, tendik, pokoknya semua ASN P3K yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak condong kepada guru, kita tidak condong kepada tendik, tetapi kita semua kepada lintas profesinya, gitu. Dan ini penuh waktu dan paruh waktu ya? Ya sama, penuh waktu dan paruh waktu menjadi satu. Oke. Nah, kita mungkin baru dengar nih beberapa hari lalu pidato kenegaraan Presiden pada perayaan HUT RI ya. Ya, di sidang tahunan. Nah, ini bagaimana Aliansi Aliansi Merah Putih melihat pidato tersebut, terutama soal postur APBN 2027. Nah, itu kan khususnya mengenai kebijakan anggaran yang bersinggungan langsung dengan keberadaan pembiayaan P3K di daerah. Nah, ini kan tidak ada Secara eksplisit Presiden tidak membahas nih soal ini di pidato itu. Nah, seperti apa pandangan dari aliansi? Ya, itu kan sebenarnya dari beberapa hari yang lalu saya lihat ada beberapa kawan dari beberapa organisasi yang menghadap kepada Pak Dasko. Selanjutnya Pak Dasko menjanjikan di dalam pidato Presiden itu akan ada kabar-kabar yang membahagiakan. Tetapi pada faktanya ketika kemarin di tanggal 16 ya, tanggal 16 Agustus itu Pak Presiden pidato, tetapi tidak ada yang membahas terkait kesejahteraan ASN P3K seluruh Indonesia. Ya, tanggal 14 Agustus ya pidatonya kemarin. Ya, tanggal 14 itu. Dan kami dengan sikap negara terhadap kami, maka kami akan ambil sikap. Yang pertama, kami akan melaksanakan aksi silaturahmi nasional di depan istana. Dan kami akan menerjunkan, mengundang kepada seluruh organisasi P3K seluruh Indonesia, semua profesi dari mulai guru, dosen, tendik, tenaga teknis, dan semua ASN P3K di seluruh Indonesia untuk yuk kita bareng-bareng turun aksi di tanggal 14 September nanti di Istana Negara. Yaitu tadi tuntutan yang kita sampaikan ada 4 tuntutan itu. Ada 4 poin itu. Ada 4 poin itu. Artinya Istana Negara aja ya? Istana Negara dan DPR RI kita. Dan DPR RI. Ya. Artinya dalam 1 hari itu? Dalam 1 hari kita akan turun di sana. Ada berapa masa yang akan dikerahkan? Kita akan turunkan bisa sampai dengan 35.000. Dan itu bisa sampai lebih. Itu sampai lebih.
Sejauh ini seperti apa Bang sambutan dari teman-teman di daerah juga? Sambutan dari teman-teman daerah, alhamdulillah teman-teman daerah gak yang bersambut, bahkan merespon dengan baik. Banyak yang japri melalui TikTok, banyak yang japri melalui WA, dan sekarang kami dengan kawan-kawan organisasi berkoordinasi dengan semua organisasi yang ada di Indonesia, khususnya organisasi ASN P3K, untuk mensiasati kita untuk turun ke jalan di tanggal 14 September itu. Bagaimana kita bisa turun ke jalan itu dengan masa sebanyak-banyaknya. Gitu. Tetapi ketika kita aksi, kita harus mencontohkan kepada masyarakat Indonesia, kita tidak akan ada anarkis. Sebentar nih, ini silatnas ini bahasa lain dari demo damai nih kayaknya. Ya? Aksi damai, aksi damai. Aksi damai. Karena sebelumnya saya sempat lihat juga tuh ada flyer tuh. Iya. Aksi demo besar-besaran ya kan. Teman sekarang belakangan beralih menjadi silatnas. Menjadi silatnas. Nggak ada tekanan kan kepada Tidak ada tekanan. Aliansi Merah Putih. Prinsipnya kami Aliansi Merah Putih, siapapun yang menekan terhadap kami, insya Allah saya selaku ketua umum tidak akan mundur. Karena nasib suatu kaum, maka kaum itu sendirilah yang merubahnya. Wis, Nah, cakep. jadi tuntutan kami simpel. Semakin kami ditekan, maka kami akan semakin bergejolak. Iya. Gitu. Satu, kita tidak bisa ditekan dengan syarat, yaitu tuntutan kami yang 4 ini poinnya bisa diselesaikan. Kami akan tidak akan aksi. Artinya masih ada ini ya, waktu bagi pemerintah untuk membicarakan ini artinya. Iya. Tapi kalau kami dipanggil dengan adanya player-player kami, lalu pemerintah memanggil kita, kita akan datang. Tetapi ketika datang itu bagaimana tanggapan dari pemerintah terhadap perjuangan kami. Tapi kalau memang hanya omon-omon saja katanya kan, karena kan kalau kita bukan anak kecil yang nanti saya beliin permen ya gitu. Nanti, tapi permennya nggak ada. Kita nggak seperti itu. Gitu. Sempat bahasanya kalau Gen Z sekarang, kita udah nunggu nih, tiba-tiba ternyata nggak ada nih yang kita Udah tunggu nih. dijanjiin, Udah ya dijanjiin. Ada rasa kekecewaan dari teman-teman P3K kemarin. Kalau dibilang di prank, ASN P3K seluruh Indonesia pada saat ini di prank oleh negara. Karena kenapa? Mereka kan sudah dijanjikan. Pak Dasko itu kan 1 minggu atau beberapa minggu yang lalu dia berjanji bahwa nanti akan ada pidato terkait kesejahteraan P3K seluruh Indonesia. Tapi faktualnya tidak ada. Yaitu sudah termasuk mencederai janjinya beliau dong, kan gitu loh. Iya. Atau mungkin udah disampaikan mungkin sama Pak Dasko ke Presiden ya, tapi mungkin ada saringan-saringan lagi mungkin dari pihak istana, dari pemerintah. Nah, kalau itu saya tidak paham ya, tapi pada prinsipnya kalau kami bicaranya terhadap fakta. Jadi kalau faktanya tidak ada ya kami tidak akan percaya. Iya, karena kan kita tahu bahwa ini kan terkait politik anggaran juga ya, Bung Ijal ya. Iya. Ketika ada janji yang diucapkan dan akan direalisasikan, itu konsekuensinya kan soal anggaran artinya. Nah, ini sementara kita tahu sekarang pemerintah menghadapi persoalan fiskal gitu. Apa sih kekhawatiran dari Aliansi P3K? Sebelumnya kan menuntut supaya ini dibiayai oleh APBN. Nah, ketika nanti misalnya pemerintah tetap kukuh nih, dibiayai APBD saja gitu, apa kekhawatiran? Kekhawatiran terhadap biaya APBD adalah yaitu bagaimana daerah yang memang fisikalnya rendah. Pemerintah daerah tuh menurut saya pasti para pejabat di pemerintah daerah pasti ingin mensejahterakan ASN P3K yang ada di daerahnya masing-masing. Tetapi mereka itu terkendala terkait anggaran. Dengan adanya fisikal rendah, selanjutnya bagaimana dengan perpanjangan kontrak, itu kan menjadi ketakutan kepada kita semua. Kita tuh ke depan masih diperpanjang atau tidak. Ya, bagaimana nanti kalau beratnya anggaran daerah yang tidak sanggup, otomatis kita akan menjadi diberhentikan kalau memang itu anggaran yang tidak ada. Gitu. Ancamannya PHK berarti. Ancamannya PHK gitu. Tapi Bang Patra, sebelum kita mengulas lebih jauh nih, mungkin Bang Fadlun udah dapat infonya kalau ternyata DPR RI bersama pemerintah ada Pan RB, Menq ya, sama Menak, sama Kemendismen ya. Kemendikdasmen. Itu sudah melakukan rapat, membahas soal P3K. Tapi guru aja itu. Guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, kalau dari Bang Fadlun, apakah ada informasi atau hasil rapat ini?
Informasi kita tidak mendapatkan informasi dikarenakan ada beberapa berita yang masuk ya kita lihat berita, tetapi yang kita pantau dari mulai pemberitaan tersebut itu hanya ke beberapa profesi saja, tapi hanya ke guru saja. Negara ini kan di dalam dunia pemerintahan atau di dalam pelayanan masyarakat itu kan bukan hanya guru. Ada tenaga tendik, selanjutnya ada nakes, dan ada dosen, selanjutnya ada tenaga teknis yang lainnya. Itu kan harus juga diperhatikan dan harus juga disejahterakan oleh negara. Contoh, dosen. Dosen di fakultas-fakultas negeri juga sampai detik ini masih banyak yang P3K. Selanjutnya tendik. Nah, tendik ini kan terbagi banyak. Ya, tenaga kependidikan ya. Tenaga pendidikan. Selanjutnya tenaga teknis. Teknis juga banyak. Teknis ada Damkar, selanjutnya Satpol PP, terus BPBD, maupun yang lainnya, ya kan? Bahkan sekarang juga termasuk Pesapon lah, kalau di Bekasi itu ya, itu masuk ke tenaga P3K juga. Negara harus perhatikan itu juga. Karena bisa berjalannya roda pemerintahan, roda pelayanan masyarakat itu bukan hanya guru, tetapi banyak tenaga-tenaga yang lainnya pun sama ikut serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bang, tapi kalau melihat hasil rapat ya, finalisasi rapat bersama tadi, koordinasi bersama tadi, ini kan status guru P3K paruh waktu menjadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen. Artinya ini bukannya dari aliansi melihat ini ada peluang nih, jangan-jangan habis guru mungkin bertahap. Harapannya seperti apa Bang dengan adanya momentum ini? Harapan kami dari Aliansi Merah Putih, negara harus berlaku adil terhadap pelayan masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau memang negara itu mau mengalihkan P3K kepada PNS, ya, alihkan semuanya, bukan hanya guru. Ya, Abang mungkin kalau guru kan, mohon maaf, kalau guru itu tidak ada yang mengatur bahwa guru itu adalah pegawai negeri sipil. Tapi kalau Satpol PP kan sudah diatur, itu sudah jelas. Itu yang sudah jelas aturannya juga masih tetap dilanggar oleh negara. Apalagi sekarang, kalau kami dari Aliansi Merah Putih mungkin sudah tidak percaya yang namanya janji-janji, apalagi cuman konferensi pers dan lain-lain, terkecuali negara membuatkan surat, perpres ataupun inpres, itu akan menjadi patokan hukum. Kan kalau antara sipil dengan militer kan berbeda. Sipil itu kan mereka tergantung dari surat dan aturan, ya kan? Tapi kalau militer itu adalah ucapan dengan tulisan dengan lisan, itu kan aturan hukumnya sama. Tapi kami berbeda. Seharusnya negara itu membuat surat, impres atau peraturan presiden, mengangkat seluruh P3K seluruh Indonesia untuk menjadi PNS. Itu akan clear, itu akan selesai, gitu. Tidak ada kecemburuan. Tidak ada kecemburuan. Tidak bisa membandingkan antara ada buruh, terus selanjutnya tendik, kesehatan. Tidak ada. Semua pukul rata. Semua tenaga P3K di seluruh Indonesia diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Apa sih yang tidak bisa oleh negara? Yang penting presiden. Kuncinya di presiden. Ada political will ya? Iya, political will-nya gitu. Ya, karena menarik sih kalau kita baca ini ya, penjelasan dari Menpan RB, Ibu Rini. Ada 2 poin sih yang penting ini. Cuman ini soal guru aja, guru. Di bawah itu dijanjikan pertama, kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027. Kemudian yang P3K penuh waktu guru diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu, juga dilakukan di tahun 2027. Nah, harusnya ini diberlakukan sama ya untuk semua ya, baik itu guru, teknis, kesehatan, dosen gitu ya. Ya kan dibukanya secara umum kan, secara serempak kan? Iya. Harusnya semuanya bisa daftar dong ya? Harusnya. Tapi ini kan khusus untuk guru aja ini. Nah, di sini mungkin ya kekhawatiran akan ada kecemburuan lagi nanti. Saya pastikan ketika negara melakukan tetap dengan hal yang seperti ini, mekanismenya hanya guru saja yang dialihkan kepada PNS, saya jamin akan bergejolak besar di negara ini. Saya yakin akan ada gejolak besar, yaitu khususnya kepada tenaga ASN di seluruh Indonesia. Karena mereka apa? Mereka cemburu dengan perlakuan negara terhadap kami, ASN P3K di seluruh Indonesia. Kan gitu. Coba dilihat faktanya di masing-masing daerah yang mengerjakan kinerja administrasi maupun yang lainnya, itu boleh dilihat. Itu hampir mayoritas itu adalah P3K.
Bahkan kami di Pemda Kabupaten Bekasi itu antara P3K dengan PNS itu paling banyak itu P3K. P3K. PNS-nya itu ada 9.000 atau berapa gitu tuh di Kabupaten Bekasi. Gitu. Tapi Bang, baru-baru ini kan pemerintah juga sudah menunjukkan komitmen ya. Saya nggak tahu, karena kayaknya ini bersifat sementara. Mengucurkan dana 18,9 triliun untuk membiayai, membantu Pemda supaya Penggajian. bisa menggaji P3K ini di daerah. Nah, seperti apa Aliansi melihat kebijakan pemerintah ini? Atau sudah ada laporan belum Bang dari bantuan pusat ke daerah, terus penggajian teman-teman P3K di daerah itu apakah masih ada yang seret atau ada yang belum lancar? terbayarkan atau seperti apa? Kabupaten Bekasi kita melihat kepada kabupaten sendiri ya. Kemarin ada yang curhat ke saya adalah yaitu di Dinas Pendidikan. Dia bahkan telat gajinya 1 bulan. Berarti kan secara tidak langsung ini ada terkendala terkait anggaran. Nah, negara seharusnya udah nggak usah ambil pusing. Semua ASN P3K di seluruh Indonesia lintas profesi, tidak ada guru, tidak ada tedik, tidak ada nakes, semuanya dianggarkan dan dibiayai oleh APBN. Itu akan selesai. Menurut saya akan selesai. Tapi kalau hanya beberapa dikucurkan kepada daerah itu juga kan harus memikirkan, bukan hanya terkait masalah ASN P3K. Iya. Mereka juga harus memikirkan pembangunan jalan, fasilitas dan lainnya, itu juga harus diperhatikan. Iya. Gitu loh. Artinya memang ini harus ada terobosan ya dari pemerintah ya. Bisa aja nanti mungkin dibiayai oleh APBN, apakah itu nanti langsung transfer ke rekening masing-masing. Nah itu kan harus ada pembicaraan juga nanti. Iya. Tapi skemanya gimana sih Bang kalau misalnya dia melalui APBN? Kalau melalui APBN by transfer gitu, misalnya dari himbara-himbara gitu ya, dari disalurkan ke himbara. Nah terus kan berarti dikhawatirkan kan terjadi overlapping atau Pemda juga melakukan, berarti sudah harus ada database atau pemisahan nih di Pemdanya sendiri berarti ya. Kalau misalnya pengucuran pembiayaan gaji itu dari APBN. Tapi skema yang sebenarnya itu seperti apa sih? Boleh dijelasin dikit nggak Bang? Kalau dari APBN tuh gimana tuh skemanya untuk pembayaran ke P3K? Sementara kan itu P3K di daerah itu kan tanggung jawab dari Pemda-Pemda kan? Kalau terkait masalah pengucuran anggaran itu yang P3K dianggarkan oleh APBN itu kan hanya beberapa kementerian yang menyanggupi ya, seperti Kemendikbud satu. Mereka kalau janji dari pemerintah itu akan dianggarkan oleh APBN. Tapi kan sampai detik ini belum terlaksana. Sampai detik ini belum terlaksana bahwa P3K itu kan baru statement dari beberapa pejabat ya bahwa guru dan nakes nanti akan dianggarkan oleh APBN. Nah, usulannya ketika RDPU di DPR RI. Tapi sampai saiki belum ada. Belum ada itu. Ya, tapi paling tidak kan dana yang dikucurkan kemarin katanya sudah disalurkan yang 18,9 triliun. Tapi itu bersifat bantuan ya. Tahun ini aja itu, belum ada jaminan untuk 2027. Tapi sampai sekarang Pemda Bekasi Belum ada pembayaran. Dinas pendidikannya telat 1 bulan. Berarti belum terima transferan berarti. Nyangkut kali di jalan. Panjang Masih soalnya. proses administrasi dulu. Kalau misalnya tadi kan menuntut supaya yang P3K paruh waktu dijadikan penuh waktu tahun ini gitu. Nah ini logis nggak dengan kondisi fiskal daerah, kondisinya lagi begini gitu? Dibilang logis tidak logis, ini aturan hukum yang harus dijalankan. Di dalam Undang-Undang 20 terkait Undang-Undang 20, Undang-Undang ASN tahun 2003, perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015, itu kan sudah jelas bahwa penyelesaian honorer itu di tahun 2024. Ini sudah tahun 26. Iya, 26. Sampai detik ini masih belum tuntas. Itu aturan hukum yang harus dijalankan. Bukan logis dan tidak logis. Negara itu kan ya mereka yang membuat aturan yang memang harus dijalankan. Berarti ini udah bisa dibilang ini ya, one prestasi negara nih kayaknya. Pemerintah ya, one prestasi. Artinya udah dijanjikan 2024. Iya, 2024 harus clear. Harus tuntas. Faktanya sampai sekarang. Sampai ini sekarang tidak. Sekarang pertanyaan saya. 1. Ada tidak di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 itu menyebutkan ASN P3K dan ASN
di dalam ASN itu adalah PNS dan P3K. Tidak ada di dalam pasal di Undang-Undang 20 tahun 2023 P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, nggak ada. Coba abang lihat, nggak ada di situ. Itu kan hanya skema pemerintah. Iya. Gitu. Skema untuk menyelamatkan Menyelamatkan P3K. Berarti secara tidak langsung negara itu tidak sepenuhnya ingin menyelesaikan honorer. Harusnya selesaikan Selesaikan, tuntaskan. Tidak ada paruh waktu, tidak ada penuh waktu. Semua menjadi ASN ASN. yang penuh. Kemudian ada juga tuntutan mengenai yang alasan penghapusan masa perjanjian kerja 1 sampai 5 tahun. Ini apa alasannya, Bang? Alasannya adalah kalau teman-teman ini dikontrak, masa sih aparat pemerintah kontrak? Gitu. Maksudnya ini harus juga diperhatikan oleh negara. Jadi kalau kita dikontrak di dalam 1 tahun, ini kan jadi ketakutan. Karena kenapa? Nanti banyak oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan hal-hal ini. Ketika ke depan nanti di dunia politik atau apa kalau kalian tidak memilih nanti kamu tidak akan diperpanjang, itu tidak akan selesai. Jadi bergen juga Itu ya. jadi Dan lagi-lagi jadi korban juga yang jadi P3K. korban gitu, yang ada jadi korban gitu loh istilahnya. Makanya ini diminta sesuai BUP ya, batas usia Iya, batas pensiun. usia pensiun gitu loh. Keinginan kita kan gini, di dalam undang-undang ASN di undang-undang 20 itu kan PNS dan P3K. Selanjutnya P3K itu setara dengan PNS. Nah, bahasa setara itu apa gitu? Kan harus jelas gitu. Padahal gajinya nggak sama ya. Ya sama. Gitu. Iya, pendapatannya. TPP lebih besar PNS. Ada yang cuma ada yang 0 rupiah kan gajinya kan kemarin kan. Kan ya. Ada yang cuma 30.000, 50.000. Ya, ini artinya PR ya untuk pemerintah ya. Atau untuk P3K mungkin kalau mau nyari peluang usaha baru mungkin bawang boleh, ngupas bawang boleh. Karena kan mau dijadiin UMKM juga tuh kayak ojol ya kan. Iya. Ya kalau ngupas bawang 700.000. 700.000 saya mau deh ngupas bawang. Tinggal selok tempatnya di mana ngupas bawang. Langsung bisa lah ya. Nggak apa-apa lah. Kalau memang itu benar ya. Iya. Gitu. Tapi kayaknya itu ada bukan apa? Misinformasi. Misinformasi. Pembisnisnya Disinformasi. mungkin salah itu ngasih data. Nah, mengenai perkembangan ini Bang, soal jenjang karir nih. Ini kan juga jadi tuntutan ya, supaya ada pengembangan karir seluruh SMP3K. Apakah sekarang tidak ada jenjang karir gitu? Kenapa ini sampai ada di tuntutan? Untuk saat ini P3K di seluruh Indonesia tidak ada jenjang karir. Tidak ada yang menyebutkan bahwa P3K itu bisa menjadi kepala seksi selanjutnya. Mentoknya di mana tuh, Bang? Ya udah, mentok di jabatan fungsional aja udah. Dan itu ditakar tadi ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan gitu. Kalau pimpinan suka diperpanjang. Perpanjang, kalau tidak suka ditendang. Berarti kesukaan dong, atau memang ada penilaian sendiri? Like and dislike. Iya. Faktanya begitu? Faktanya seperti itu. Berarti jenjang karirnya berdasarkan suka dan tidak sukanya ini ya, kepala daerah gitu ya, Bang. Ya kalau bisa untuk jenjang PNS pun tidak ada yang namanya pengangkatan pejabat itu melalui open bidding. Kalau nggak melalui manajemen talenta. Jadi ketahuan tuh pejabat yang memang memiliki sumber daya manusia yang bagus, memiliki prestasi, itu kan lebih bagus. Tapi kan kalau melaksanakan open bidding, mereka akan melihat kedekatan. Dia dekat tidak dengan bupati, mereka dekat dengan pejabat daerah. Kalau dia dekat, mungkin dia bisa akan cepat menjadi pejabat. Tetapi kalau secara manajemen talenta, terkait prestasi dia itu kan akan secara ini kan lebih mudah, lebih profesional. Oh, berarti kalau kayak gitu sikut-sikutannya ngeri juga ya, Bang? Oh, ngeri, Bang. Ngeri juga ya. Apa dramanya juga bahaya juga ya kalau di ini kepada raja-raja kecil di daerah. Nah, Bang, kemudian ini kan Oktober tahun ini ya berakhir kontrak sebagian besar. Sebagian besar. Nah, ada ini berapa, Bang? Ada berapa? Update-nya aja nih, update-nya perkembangan seperti apa? Ada jaminan dari Pemda untuk tidak merumahkan? Untuk saat ini belum ada kabar terkait masalah perumahannya. Dirumahkan belum ada. Cuman kan kami jadi ketakutan. Ya itu tadi, kalau memang kita sampai dengan batasan usia pensiun, jadi kita tidak ada rasa takut. Tapi kalau kita ada kontrak 1 tahun, kita di akhir masa kontrak pasti ada ketakutan. Nah, kan gitu.
Artinya udah di loss sampai pensiun gitu Ya, ya. loss pensiun. Biar ada jaminan apa namanya, kepastian kerja. Ya, Oh, artinya kalau kayak gitu nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak setiap daerah sama masa kontraknya habis. ya Enggak, tidak. beda-beda. Beda-beda. Iya, misalnya kalau di Kabupaten Bekasi misalnya, habis di Oktober kan? Ya, Habis di akhir tahun. Rata-rata akhir tahun ini. mayoritas Rata-rata. daerah itu habisnya Oktober nanti. Oh, September Oktober ini habisnya ya. Ya. sekitar segitu. Ya, apakah diperpanjang atau tidak itu masing-masing Pemda yang punya ini Kewenangan. pimpinannya, kewenangannya. Tapi untuk di Kabupaten Bekasi, alhamdulillah kami Perpanjang terus. perpanjang karena memang ya bupati dan wakil bupatinya begitu dengan Pak Sekdanya juga dan pejabat yang ada di daerah itu masih membutuhkan kita dan memang anggarannya sampai detik ini kita masih sanggup. Tapi kan kita tidak tahu ke depan. Tapi kan pemerintah juga tidak hanya memikirkan terkait belanja pegawai aja. Mereka harus memikirkan bagaimana bisa membayar KIS, ya kan? Iya. Itu kan ada yang dianggarkan oleh PBN dan AGA juga dianggarkan oleh APBD. Terus pembangunan jalan maupun yang lainnya juga harus diperhatikan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kami Kabupaten Bekasi tidak ada hal-hal yang memang ketakutan terkait kontrak ya. Biarpun kami sebenarnya was-was juga ya. Ya. Was-was. Itu nggak tahu. Pasti lah. Ya, was-was juga gitu. Ya itu pun diperpanjang nggak tahu juga gajinya Iya, bagaimana. Ya itu kan Jaminan. itu kan manusiawi aja Bang, nggak hanya P3K kalau udah urusan kontrak perpanjang semua pekerjaan pasti ada rasa was-wasnya juga nih, perpanjang atau enggak nih. Jadi Bang Fadlun, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, apa nih pesan kepada pemerintah dan DPR menjelang aksi nanti bulan September? Pesan kami adalah kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wapres, kami meminta kepada Istana Negara dan DPR RI bahwa di dalam 4 tuntutan ini sebelum kami melaksanakan aksi agar diselesaikan dan agar dituntaskan terkait 4 poin yang kita inginkan sebelum kita melaksanakan aksi. Kalau memang negara mau memperhatikan kami dan negara sepenuhnya menyelesaikan PT Gaso Indonesia, ya kami pengen buktikan kepada kami, kepada masyarakat, sebagai pelayan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa kami mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya buruh dan teknik saja, tetapi tenaga-tenaga teknis dan dosen yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ASN PT Gaso Indonesia untuk kesejahteraannya. Oke, Bacoters, sekian dulu episode kali ini. Kita tinggal menunggu. Ini keren banget silaturahmi P3K ke Istana dan ke DPR RI. Lintas Silaturahmi lintas profesi. Oke, Bacoters dimanapun kalian berada, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bajotan hari ini naik nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini.